Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Baik, pada hari ini hari Rabu ya, tanggal 13 ya. Posisi saat ini saya servis di rumah, yaitu servis diesel dan juga traktor ya. Katanya pertama silnya bocor ya, yang kedua bocor lewat seal kopling ya. Adapun ini G1000 ya, G1000 model lama dengan menggunakan diesel super power ya, DI1T. Ini mesinnya tidak rusak, cuma tangkinya itu baut-bautnya pada dol ya, nanti akan kita perbaiki. Baik, traktor ini punya sahabat kita dari Dusun Selak ya, yang kemarin diantar ke sini. Karena usianya sudah cukup lama, maka ini perlu diperbaiki yang sudah aus-aus ya. Jadi tidak bisa sehari jadi ya, tapi akan kita teliti mana yang perlu diperbaiki, akan kita ganti. Baik, mari kita coba lihat kira-kira apa saja yang perlu diganti. Yuk kita lihat dulu. Ya, ini adalah G1000 dieselnya ya, RD85 DI1T ya. Modelnya rating nih ya. Ini baut dudukannya pada patah, ini bautnya ya. Ini sampai di tali-tali ya. Ini kocak ya. Kalau ini kocak nanti solar sini ya, ini sering lepas selangnya sehingga solarnya pada tumpah. Baik, ini nanti akan kita perbaiki ya, dudukannya. Sementara mesinnya ini masih bagus, masih hidupnya mudah ya. Mesinnya tidak kita servis. Kemudian gardannya ini ya, G1000 model lama, G1000 model lama ya, itu silnya bocor nih ya. Pertama silnya bocor kiri kanan ya, nanti akan kita ganti silnya. Dan G1000 model lama ini bautnya seperti ini ya, banyak, ada bautnya banyak. Ini G1000 model lama. Kemudian ini seal kopling juga bocor ya, tapi karena ini sudah faktor usia, sudah goblak ya, ini sudah kocak seperti ini ya. Ini kalau kita ganti sealnya, ini tidak akan sembuh penyakitnya ya. Karena apa? Karena as ini sudah aus ya, kemudian bosnya juga sudah aus. Baik, ini nanti as sama bosnya kita ganti sekalian, sama shifting lever ini ya, sudah pada aus, ini nanti juga akan kita ganti supaya enteng tarikannya ya. Jadi harapannya traktor lama tapi koplingannya empuk seperti traktor baru ya. Selain itu masih ada satu lagi yang nanti yang akan perlu kita ganti adalah steering lengkek esi ya. Steering lengkek esi itu posisinya di sini ya. Ini juga sudah pada aus, pengleh ya. Ini nanti akan kita ganti ya, punyanya G1000 ya, punyanya G1000. Baik, ini akan kita bongkar dulu gardannya ya. Kira-kira di dalamnya ada yang perlu diganti enggak ya, karena untuk mengganti as ini kita perlu membelahnya. Baik, yuk kita bongkar dulu ya. Baik, bodi gardan G1000 boxer sudah kita buka dan sudah kita belah ya. Ini bisa kita lihat di samping saya. Ini bodinya sudah kita belah, adapun perpaknya rusak ya, ini nanti akan kita ganti. Kemudian
sealnya ya, sealnya jelas kita ganti ini karena asnya sudah aus. Ini asnya sudah aus ya. Ini nanti akan kita kasih seal sandal jepit ya. Adapun caranya tetap buka di channel YouTube Kurnia Diesel ya, bagaimana cara mengganti seal dengan tambahan sandal jepit ya. Baik, yang satunya juga ini sudah sangat parah ya, bisa dilihat sudah sangat parah sekali. Ini kalau tidak diakali tentunya cuma diganti seal saja nanti biasanya 1 minggu akan bocor lagi. Baik, seal kita ganti, kemudian laker puli ya, laker puli utama ini juga sudah kocak. Ukurannya adalah 6306. Ini nanti juga akan kita ganti. Kemudian laker atau bearing gigi kopling ini juga mengalami kocak ya, kocak, sekalian kita ganti ya. Ya, bearingnya sudah kocak ya, karena kita mengetahui kocak dan tidaknya itu setelah dibongkar ya. Kalau belum dibongkar kita tidak tahu kerusakan di dalam. Ternyata ini juga sudah kocak. Ini nanti juga akan kita ganti sekalian ya. Kemudian rantai masih bisa dipakai ya. Rantai masih bisa dipakai. Kemudian gear penghubung ya. Gear penghubungnya ini bearingnya juga sudah kocak. Bisa dilihat. Kiri kanan sudah kocak. Nah, ini nanti akan kita ganti sekalian biar pergerakan daripada gigi itu harapannya adalah presisi ya. Baik, kemudian ini gear itu bisa geser ke kiri dan ke kanan ya, atau spelengnya terlalu longgar ya. Bila mana speleng terlalu longgar, nanti gear kecil ini bisa lepas dengan gear yang besar, sehingga kalau nanti posisi miring biasanya akan ngeglek atau kayak belok sendiri ya, tapi biasanya pas posisi traktor miring ya. Baik, ini nanti bisa diakali dengan ditambahi snap ring ya, seperti sudah dalam video-video yang kemarin ya. Kita tambahi snap ring, ukurannya adalah S30 ya, dimana nanti setiap sisi ini kita kasih dua-dua ya, satunya fungsinya sebagai ring dan satunya sebagai pengunci. Baik, kita nanti tambahi snap ring sama bearingnya kita ganti. Baik, kemudian yang tidak kalah pentingnya ini adalah shifting fork ya, shifting fork atau namanya pengungkit ya, gampangannya pengungkit gitu aja ya biar gampang. Ini juga akan kita ganti karena ini sudah aus ya, ini sudah aus ya, tanda-tandanya ini sudah aus. Bosnya juga sudah aus ya, ini sudah oval ya, lubangnya sudah oval. Nah, bila mana ini diganti sealnya saja ya, ini tentunya tidak akan menyelesaikan masalah ya. Karena apa? Ini posisinya di dalam, sedangkan ini alat kerja yang penting tiap hari buat kerja, ini sebaiknya diganti aja ya. Bila mana sudah aus, tidak usah pikir lama-lama, biar enak diganti satu set ya. Jadi kalau ganti ini sama bosnya sama sealnya, jadi nanti posisinya sepan atau presisi ya. Selain nanti tidak bocor ya, tentunya nanti ngungkitnya akan lebih enteng atau lebih ringan ya. Karena kalau ini aus, ini juga aus, nanti
sudut ungkitnya akan berubah sehingga akan berat ketika di kopling ya. Baik, ini akan kita ganti kiri dan kanan ya. Kemudian tangan gareng ya, atau shifting lever ya, ini juga akan kita ganti karena sudah aus, ini hampir putus ya. Jadi kalau posisi seperti ini tidak usah pikir panjang, diganti aja ya, supaya enak kerjanya, karena ini alat bantu buat kerja ya. Jadi supaya nyaman kerjanya. Baik, setelah itu kita ganti, nanti baut-baut juga banyak yang rusak, kita ganti semua karena sudah pada karaten ya, menggunakan kunci itu sudah pada dol. Baik, itu setelah kita belah dalemannya yang akan kita ganti ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita meriksa bagian setang ya. Setangnya posisinya kayak apa, nanti akan kita sepan-sepankan kembali. Yuk kita bongkar dulu. Baik, setang sudah kita bongkar ya. Sudah kita lihat dimana ada item-item penting yang perlu kita perhatikan ya, dimana ini kadang disepelekan ya. Ini ya, ini namanya steering linkage esi ya, bahasa spare partnya ya, tapi cara gampangannya ya, ini pengungkit, namanya pengungkit ngono wae ya, sing gampang diterima ya. Ini fungsinya adalah untuk mengungkit ya, dimana ada sisi pendek dan juga sisi panjang ya. Adapun yang buat ngungkit adalah yang panjang ini ya, sehingga pergerakannya akan ringan ya. Karena apa? Karena diungkit dengan sisi yang panjang ya. Baik, steering linkage esi ini akan kita ganti komplit ya, satu esi ini. Karena apa? Karena ini sudah mengalami aus ya, dimana ini sudah pengleh ya, bisa kita lihat sudah pengleh, sudah bertemu atau sudah beradu ya, karena faktor aus. Nah, bila mana di bawah setang ya, punya sahabat semua itu terjadi seperti ini, sebaiknya diganti ya, supaya sepan lagi ya, tidak begini tapi berdiri tegak. Jadi nanti nariknya enak. Karena apa? Ini sangat penting sekali, dimana ini sangat menentukan kopling itu ringan dan berat ya. Kadang mungkin kalau sudah traktor yang lama ya, ini di kopling terasa berat ya. Kadang sudah berat full ya, traktor tidak mau belok, dan beloknya tentunya kurang responsif ya. Karena apa? Karena ininya aus. Kalau ini aus, ini pergerakannya tidak responsif, artinya begitu dikopling itu tidak langsung belok, tapi kadang roda masih bisa berputar ya. Nah, kalau mungkin sahabat semua atau teman-teman semua mengalami seperti itu, coba dicek daripada setangnya tadi, terutama di bagian ini ya, karena ini faktor penting yang kadang kita itu kadang lalai atau tidak diperhatikan. Baik, kemudian kadang sampai tarikan yang panjang ini dibengkok-bengkok ya. Contohnya seperti ini sudah sampai di bengkok-bengkok seperti ini gara-gara karena tidak mau ngopling, sudah ditekan full tapi tidak mau juga belok ya, karena salah satunya adalah faktor yang aus-aus tadi ya. Baik, ini nanti akan kita luruskan saja. Setelah itu tadi diganti, ini kita luruskan. Kemudian yang dol-dol ini untuk menghemat biaya, nanti kita las atau kita bikinkan baut ya. Baik, mudah-mudahan
bisa dimengerti ya, bila mana kerusakan seperti itu tadi bisa menyebabkan kopling berat, koplingnya tidak empuk, terasa berat. Itu yang sering menjadi pertanyaan sahabat semua, kenapa kok traktornya koplingannya berat. Banyak sekali di teman-teman yang menanyakan seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawabannya. Baik, setelah setang sudah, kita akan coba bongkar dieselnya ya. Yang dieselnya itu tidak rusak, tapi baut-bautnya pada dol ya. Kita bongkari dulu, nanti apa yang perlu kita ganti baru nanti kita pasang-pasangkan. Baik, setelah ini kita bongkar dieselnya. Yuk kita bongkar dulu. Ya, ini diesel ya, tangkinya sudah kita bongkar dan ini bautnya pada patah ya. Baut ini patah, baut ini juga patah ya. Ini terpaksa kita ganti bautnya ya. Kemudian ini juga akan kita perbaiki, ini bautnya patah mepet ya. Ini dudukannya sudah seperti ini ya sahabat semua, sudah patah sampai bengkong gini ya. Aluminium tapi bisa bengkong ya. Baik, nanti akan kita bikinkan aja dudukan di sini ya, biar lebih kuat ya. Kita bikinkan, yang penting intinya tangki di saat kerja itu tidak gerak-gerak ya, tetap anteng. Kalau gerak-gerak itu solarnya pada bocor ya, pada bocor. Sayang nih kan, selang-selangnya ikut gerak ini ya. Kalau selang-selangnya itu gerak karena ininya tidak stabil, maka pada bocor. Sayang sekali, karena cari solar sekarang harus tidak boleh sembarangan ya, karena sehari paling biasanya dijatah berapa liter ya. Jadi sayang sekali kalau solarnya pada tumpah, juga otomatis akan menambahkan boros. Baik, akan kita perbaiki dulu baut-bautnya ya, dan tunggu informasi selanjutnya.